Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita akan membaca kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab At-Tauhid, karya dari Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita akan melanjutkan pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang kemarin kita telah baca sebelumnya, adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang ayat dari surat Al-An'am dari 151 sampai 153. Maka melanjutkan dari Kitab Tauhid, pada bagian yang pertama adalah nas yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dan bertanya kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan tahukah engkau apa itu hak hamba yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Memurnikan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan tidak berbuat syirik dengan apapun, syai'an, dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka konsekuensinya adalah kewajiban seorang hamba untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan memurnikan ibadah, tidak mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan, baik itu menyekutukan Allah dengan para malaikat, menyekutukan Allah dengan para nabi dan rasul, menyekutukan Allah dengan para wali-wali dan orang-orang saleh, maka itu semua adalah kesyirikan. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, beribadah hanya kepada Allah. Maka siapa saja yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya. Allah akan menyelamatkannya. Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Qultu, maka aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan gembira? Bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang lain? Ini merupakan kabar gembira di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab siapa saja yang tidak berbuat syirik. Kabar gembira. Dengan menjauhi kesyirikan, dengan meninggalkan kesyirikan, maka Allah akan selamatkan kita. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la tubashshirhum fayattakilu. Jangan engkau kabarkan berita ini kepada mereka. Jangan engkau beritahu kabar gembira ini kepada mereka, karena khawatir nanti mereka
akan berpangku tangan. Mereka bermalas-malasan dalam beramal soleh, mencukupkan diri hanya menjauhi kesyirikan saja. Ini hadis akhrajahu fi sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, untuk siapa saja yang menjaga tauhidnya, yang memurnikan tauhidnya, maka tidak akan disentuh oleh api neraka, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan ini merupakan kabar gembira, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukkan keimanan dan tauhidnya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia, keamanan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia dan juga akan mendapatkan petunjuk di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keimanan, dengan menjaga tauhid, menjaga akidah kita, agar kita benar-benar memurnikan ibadah, memurnikan tauhid kita, dan tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan sedikit pun. Oleh sebab itulah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan menyekutukan Allah dalam ibadahnya, maka dia adalah orang yang paling zalim, karena dia telah meletakkan suatu ibadah bukan pada tempatnya. Dia meletakkan ibadah kepada makhluk Allah. Dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah. Maka ini adalah perbuatan zalim yang paling zalim, adalah mereka yang memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan di dalam makna hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujub at-tauhid 'ala al-ibadi wa fadlih. Di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kewajiban tauhid, kewajiban bagi hamba untuk mentauhidkan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Tetapi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan ini, beliau menggunakan cara bertanya. Nah, ini adalah salah satu cara di dalam mengajarkan ilmu adalah dengan tanya jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan demikian, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu dengan cara bertanya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ketika mereka tidak bisa menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jawabannya. Nah, dalam hadis ini Nabi ingin menjelaskan, tetapi Nabi bertanya terlebih dahulu kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Liyakuna awqa'a fi nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Karena dengan bertanya, dengan pertanyaan itu, maka akan mengena dan akan mudah difahami oleh orang yang belajar. Ketika guru bertanya kepada murid, maka murid akan siap. Murid akan berpikir apa jawabannya. Nah, ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lebih mengena dan lebih mudah untuk difahami. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz fadla tauhid. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz ibn Jabal tentang keutamaan tauhid, istadzanahu Mu'adz an yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru. Maka Mu'adz pun setelah mengetahui jawabannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal minta izin kepada Nabi, minta izin untuk menyampaikan
berita tersebut, kabar gembira tersebut kepada orang lain. Ini termasuk bukti bagaimana Mu'adz juga ingin membahagiakan orang lain. Ya, ingin menyampaikan kepada orang lain agar sama-sama gembira dengan kabar yang mulia ini. Famana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Maka Nabi pun mencegah. Nabi melarang, jangan wahai Mu'adz. Khaufan min an ya'tamida an-nasu ala dzalik. Nabi khawatir manusia nanti ketika mendengarkan kabar gembira tersebut, mereka hanya bersandar kepada hadis ini saja. Sehingga apa? Fayuqallilu minal a'malis salihah. Sehingga mereka nanti tidak banyak beramal saleh dengan alasan yang penting tidak berbuat syirik. Ya. Nabi khawatir mereka tidak bersemangat dalam amal saleh, tidak melakukan banyak amal saleh, tidak berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nabi khawatir itu. Karena dengan alasan bahwa yang penting tidak berbuat syirik, maka akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang mulia sebenarnya, tetapi kenapa hadis ini juga sampai kepada kita? Kenapa ternyata hadis ini juga disampaikan oleh Mu'adz ibn Jabal padahal Nabi melarang pada saat itu? Kenapa Mu'adz tetap menyampaikan dan sampailah hadis ini kepada kita, sampailah kepada umat? Nah, ini akan kita sebutkan nanti di dalam faedah hadis ini. Yang pertama, faedah dari hadis yang mulia ini disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Awalan tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rakiba al-himara wa ardafa alaihi. Hadis ini menunjukkan betapa tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengendarai himar, keledai. Dan Nabi pun mau membonceng sahabatnya. Sehingga Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafan lima alaihi ahlul kibri. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki kesombongan, gengsi ketika mau naik himar, gengsi, sombong, tidak mau naik keledai. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tawadhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajak sahabatnya untuk naik di atas kendaraan yang sama. Thaniyan, yang kedua, jawazul irdafi ala dabbati idza kanat tutiqu dzalik. Boleh ya seorang itu berboncengan di atas kendaraan, di atas hewan yang dijadikan kendaraan. Idza kanat tutiqu dzalik, dengan syarat bahwa hewan tersebut memang mampu membawa dua orang, ya, sehingga dia tidak menyiksa. Karena hewan tersebut mampu dan kuat, maka boleh, ya, boleh dikendarai atau boleh dinaiki dua orang. Ini dibolehkan. Tapi kalau ternyata hewannya lemah, hewannya tidak mampu, ya, memikul beban yang lebih berat, maka tidak boleh. Tidak boleh, ya. Karena itu akan mendolimi dan menyiksa hewan tersebut. Tetapi himar, keledai ini merupakan hewan kecil tetapi kuat fisiknya. Hewan yang sangat kuat, himar ini, keledai. Ya, dan ini kendaraan tunggangan di masa Nabi SAW, dan sampai hari ini orang-orang Arab, ya, biasa mereka mengendarai keledai. Thalithan, yang ketiga, at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan tata cara belajar. Belajar dan mengajar adalah dengan cara soal dan jawab. Guru melontarkan pertanyaan, murid menjawab. Atau murid bertanya, guru menjawab. Nah, ini adalah salah satu wasilah cara untuk meraih ilmu adalah dengan bertanya. Ya, murid bertanya kepada guru atau guru bertanya kepada murid. Ya, saling tanya jawab sehingga akan mendapatkan ilmu. Kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Orang yang ditanya dengan sesuatu yang dia tidak tahu, maka dia harus mengucapkan Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Atau dia katakan la adri, aku tidak tahu. Dikatakan Allahu a'lam. Nah, Mu'adz bin Jabal ketika itu dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui jawabannya. Ini dibolehkan karena Nabi masih hidup, kata para ulama. Tapi setelah meninggalnya Nabi SAW, ketika kita ditanya oleh seorang
Ketika kemudian kita tidak bisa menjawabnya, maka kita cukup mengatakan Allahu a'lam tanpa mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Khamisan, yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Hadis ini merupakan penjelas sehingga kita mengetahui hak Allah. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh makhluknya adalah beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Sadisan, anna man lam yatajannab asyirka lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqah. Kata Syekh, orang yang tidak menjauhi kesyirikan, orang yang tidak meninggalkan kesyirikan, maka hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Ya, meskipun dia salat 5 waktu di masjid, meskipun dia tiap tahun berangkat haji dan umrah, meskipun dia beramal secara zahir amal saleh, dia memiliki kebaikan-kebaikan kepada manusia, tetapi hakikatnya orang yang masih belum melepaskan diri dan menjauhi kesyirikan, maka belum dikatakan beribadah kepada Allah secara hakikatnya. Walau abadahu fis surah, meskipun secara zahir dia beribadah kepada Allah. Tetapi kalau dia belum berlepas diri dari kesyirikan dan belum menjauhi kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan, maka hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Karena orang yang beribadah kepada Allah, maka dia murni, dia akan mentauhidkan Allah, dia akan meninggalkan hal-hal yang membatalkan tauhid. Kemudian yang ketujuh, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bih. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Nah, disinilah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah terus mendakwahkan tauhid. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah terus mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid. Karena inilah orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, maka dia akan selamat dari azab Allah. Dan ini bentuk kasih sayang Ahlus Sunnah kepada umat ini. Bentuk kasih sayangnya adalah agar umat ini selamat. Agar umat ini selamat dari azab Allah. Dan ini dakwah Nabi SAW. Kenapa Nabi terus mengajak umat ini kepada tauhid? Nabi terus mengingatkan umat ini dari bahaya kesyirikan. Karena Nabi ingin umatnya ini selamat. Nabi ingin umatnya ini selamat dari azab Allah. Maka siapa yang mentauhidkan Allah dan siapa yang menjauhi kesyirikan, maka dia akan selamat dari azab Allah. Kemudian thaminan, yang ke-8, tafsir tauhid wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarkus syirki. Ini hadis menjelaskan tentang tafsir tauhid, bahwa tauhid, hakikat tauhid adalah beribadah semata-mata hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Dianjurkan ya untuk memberi kabar gembira kepada muslim yang lainnya yang kabar itu menyenangkan dia. Nah, itu dianjurkan karena idkhalus surur ala akhil muslim. Kita menyampaikan kebahagiaan, kabar gembira kepada saudara muslim yang lainnya sehingga dia ikut bahagia, maka ini merupakan ibadah. Ini merupakan sunnah Nabi SAW. Dan Mu'adz bin Jabal ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada sahabat yang lainnya, kepada umat ini, agar umat ini pun bahagia. Ya. Kemudian yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya ya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Tetapi hukum asalnya tidak boleh menyembunyikan ilmu. Orang yang punya ilmu maka wajib dia sampaikan. Terlebih orang yang ditanya maka dia tidak boleh menyembunyikan jawabannya apabila dia mengetahui jawabannya. Hukum asalnya demikian. Makanya Nabi katakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sampaikan meskipun satu ayat. Ya. Meskipun satu ayat. Tetapi apa yang kita sampaikan itu adalah kita sudah mengetahuinya, kita sudah mengilmuinya. Kita sudah mengetahui dalilnya. Kita mengetahui hukumnya. Nah ini
Sesekali boleh disembunyikan ilmu itu untuk kemaslahatan. Seperti ketika Nabi mengatakan, la fayattakilu. Jangan wahai Mu'adz, jangan sampaikan ilmu ini. Niscaya manusia nanti akan bersandar kepada ini saja dan mereka malas beramal saleh. Kemudian ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimih. Hadis ini mengajarkan tentang adab. Adab seorang murid kepada guru adalah menjaga hak-hak gurunya, menunaikan hak-hak gurunya, kemudian bersikap baik, berakhlak mulia kepada gurunya, kemudian memegang wasiat dan nasihat gurunya. Ini adalah bentuk adab penuntut ilmu, adab murid kepada guru. Nah, kenapa Mu'adz ibn Jabal tetap menyampaikan hadis ini sepeninggal Nabi SAW? Kata para ulama, karena Mu'adz bin Jabal tidak ingin termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Khawatir Mu'adz termasuk orang yang menyembunyikan ilmu dari Nabi SAW. Maka Mu'adz pun tetap menyampaikan hadis ini kepada umat. Bukan berarti kemudian hadis ini menjadi dasar dan menjadi hujah bahwa cukuplah kita menjauhi kesyirikan meskipun amalan-amalan kita sedikit. Bukan demikian, karena dalam hadis-hadis yang lain, dalam ayat-ayat yang sangat banyak, Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak amal saleh, untuk memperbanyak perbekalan untuk kita bisa hidup di dalam kehidupan yang sebenarnya kelak di hari kiamat. Oleh karena itulah Nabi SAW mengingatkan di dalam banyak hadisnya tentang keutamaan dan anjuran untuk memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh, baik dengan lisan berzikir, baik dengan lisan memberikan nasihat, baik dengan lisan berdakwah, atau dengan lisan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan badan kita beramal saleh, membantu orang lain, atau dengan ibadah kepada Allah, atau dengan harta memperbanyak amal saleh dengan harta apabila diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mencukupkan hanya tauhid dan menjauhi kesyirikan saja, tetapi juga memperbanyak amal saleh. Oleh karena itu Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah kalian. Berbekalah untuk menghadap pada dunia, pada kehidupan yang sebenarnya kelak di akhirat. Fatazawwadu, maka berbekalah. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah, sebaik-baik bekal yang akan kita bawa dalam kehidupan akhirat nanti adalah bekal taqwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya tentang keutamaan tauhid dan faedahnya dari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan mengambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.